우리 사겨? Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi bersama gua Bang Adi di sini. Di video kali ini gua akan ngebahas film yang berjudul. Film ini berkisah tentang seorang aktor tampan di Korea yang sudah lama ngejomblo. Dan secara tiba-tiba dia masuk ke dimensi lain. Dan di sana ia memiliki seorang istri dan 2 anak. So, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya guys. Cerita dimulai dengan seorang pria yang bernama Pak Kang yang lagi tumpang tindih dengan seorang aktor wanita cantik yang bernama Hayung. Pak Kang juga seorang aktor yang saat ini sedang naik daun dan skandal mereka tersebar ke internet. Sementara di luar apartemen terlihat pria yang kita sebut saja Son Hyung Min yang dulunya juga seorang aktor. Namun karena aktingnya yang jelek dan tak laku, dia memilih menjadi manajer Pak Kang. Kesuksesan Kang membuatnya mampu membeli apartemen paling mewah, punya segalanya yang melimpah. Bahkan ibunya juga merasakan kekayaannya dengan keliling di seluruh dunia. Saat sedang syuting drama, Pak Kang berperan sebagai raja, tapi dia sering lupa dialognya cuy, dan malah marah-marah meminta sutradara untuk meringkas dialognya. Merasa dirinya adalah aktor yang lagi naik daun, dia sangat sombong dan seenaknya sendiri. Film drama itu sukses besar karena ada sosok Pak Kang membuat sutradara itu ketakutan jika tidak menuruti permintaan Pak Kang. Di malam harinya, Pak Kang menghadiri acara Korea Film Award dan dia mendapatkan penghargaan sebagai aktor terbaik. 축하합니다, Pak Kang. Dalam pidatonya, dia sangat bersyukur mengingat 10 tahun yang lalu dia hanyalah orang yang miskin dan dia nggak akan pernah melupakan semua itu. Dan di sisi lain, terlihat seorang wanita yang bernama Suhyun berada di warung makan dan sedang menonton acara televisi. Selesainya acara, Pak Kang ingin mampir ke salah satu bar tua di kota itu, tak lain untuk merayakan kemenangannya guys. Namun Son menolak karena dia sudah janjian dengan keluarganya untuk merayakan malam Natal. Tapi Pak Kang yang sombong tak peduli dengan hal itu. Dia mengancam akan memecat mereka berdua. Dengan sangat terpaksa, akhirnya Son masuk ke dalam bar itu dan diberikan angpau untuk keluarganya sebagai hadiah Natal. Kemudian Son pun bilang kalau Suhyun, mantan pacarnya Pak Kang, pulang dari Amerika untuk mengadakan pameran lukisan. Kalau kalian lupa dengan Suhyun itu yang mana, itu adalah wanita yang sedang menonton acara TV sebelumnya guys. Oke, lanjut. Singkat cerita, mereka pun pulang dengan menggunakan taksi. Tapi Pak Kang yang merasa bisa jaga diri walaupun sudah mabuk berat tidak mau diantarkan oleh Son. Saat di dalam mobil, sopir taksi bilang kalau dia merasa beruntung bisa mengantar orang yang begitu terkenal. Pasti kehidupan Pak Kang sangat bahagia karena sudah memiliki semuanya. Tapi supir itu tiba-tiba bilang kalau menurutnya terkenal dan kaya bukanlah jawaban untuk bahagia. Pak Kang pun menjawab kalau semua itu hanyalah omong kosong dan Pak sopir nggak akan pernah tahu apa yang ia rasakan saat ini. Sang sopir itu pun kembali menjawab, gimana kalau Pak Kang diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu? Apa yang akan kamu lakukan? Dan apakah kamu tahu apa jadinya jika kamu tidak putus dengan pacar kamu sebelumnya, yaitu Suhyun? Dan Pak Kang pun menjawab itu nggak masuk akal. Setelah tertidur semalaman, paginya Pak Kang terbangun di sebuah rumah, bukan di apartemen miliknya. Dan di sana ia disambut oleh 2 anak kecil yang tiba-tiba memanggilnya ayah. Dia kaget dong setengah mati ketika melihat Suhyun datang marah-marah padanya. Dan ternyata mereka berdua adalah suami istri guys. Dan anak tadi adalah anaknya Kang dan juga Yun. Merasa semua ini hanyalah mimpi, Kang berlari keluar berharap ini tidaklah nyata. Kemudian dia langsung menghubungi manajernya, namun tidak aktif.
Tak sampai di situ saja, ia juga terkejut melihat mobilnya sebuah mobil jadul. Tapi dia tidak peduli dan langsung pergi ke apartemennya. Dengan santainya dia masuk ke sana dan tanpa disadari semua penjaga yang ada di sana tak mengenalinya guys. Sampailah ia di depan pintu kamarnya. Namun password yang ia masukkan ternyata salah guys. Dan tanpa diduga ternyata apartemen itu sudah dihuni oleh orang lain. Merasa orang itu adalah pencuri, Kang pun nyerobot masuk ke dalam dan membuat kekacauan. 또 바람 폈니? 아니 이번엔 너야 이 새끼야! Setelah kekacauan itu kemudian Kang dibawa ke kantor polisi. Dan polisi bilang kalau apartemen itu bukan milik Kang. Tak lama kemudian istrinya datang. Lalu polisi bertanya, 아내분 맞죠? 아니요. 아니요? polisi itu bilang pada Suhyun bahwa dia akan membuat laporan tentang Kang yang mengalami gangguan jiwa agar Kang bisa bebas. Tapi Suhyun merasa bingung kenapa bisa seperti itu. Dan Pak polisi itu menjelaskan kalau Kang mengaku sebagai seorang aktor tapi tidak ada yang kenal sama dia. Saat mereka hendak pulang ke rumah, Kang bertanya apakah benar dia suaminya. Bahkan setelah putus dia tak pernah kontekan lagi dengan Suhyun. 차릴래? 안 차릴래? Dengan satu tamparan yang begitu keras membuat Kang teringat selesainya minum bersama Son, dia pulang menggunakan sebuah taksi. Dia masih teringat jelas apa yang telah dikatakan supir taksi tersebut yang mengatakan akan mengirim Kang ke masa lalu dan seandainya dia tidak putus dengan Suhyun. 그걸 현실로 만들어드릴 겁니다. 좋은 기회는 없으니까. Sesampainya di rumah, Kang mulai menerima apa yang telah terjadi saat ini. Di sana, anak perempuannya yang bernama Rohe masih bingung apa yang menimpa ayahnya. Kemudian Kang bertanya siapa anak laki-lakinya. Ia menjawab namanya adalah Roha, ayah. Mereka berdua adalah anak kembar, cuy. 네가 나 좀 도와줄래? 아빠 기억은 언제 돌아오는데? Di hari itu Suhyun akan pergi bersama teman-temannya. Kang diminta untuk menjaga anak-anaknya dan membawanya bermain. Kang langsung bilang kenapa tidak sewa babysitter saja, karena dia sangatlah sibuk. Mendengar hal itu Suhyun kira Kang masih mabuk. Membayar sewa rumah aja susahnya minta ampun, apalagi sewa babysitter. 무섭다고 했어. 니들 엄마 어떤 사람이냐? Singkat cerita, Kang membawa si kembar bermain di luar. Dan sambil lalu Kang mencari taksi yang ia tumpangi sebelumnya. Tapi sayang, ia tak menemukan taksi yang ia tumpangi malam itu. Sesampainya di rumah, si kembar menyalakan acara TV dan melihat Kang memainkan peran sebagai hantu di salah satu acara drama Korea. Ya, sangat bertolak belakang dengan kehidupan sebelumnya yang seharusnya dia berperan sebagai seorang raja. Malam harinya Suhyun meminta penjelasan kenapa Kang berani masuk ke apartemen orang lain. Kang pun menjawab bahwa ini adalah dunia yang berbeda, di mana di dunia aslinya dia adalah aktor terkenal dan menempati apartemen mahal tersebut. Kejadian itu mulai berubah ketika dia naik sebuah mobil taksi. Namun tiba-tiba dia terbangun dan sudah berada di sini. Mendengar cerita itu, Suhyun pun bilang kepada Kang, apa Kang menyesal mendapatkan sosok indah seperti dirinya. Hari-hari pun berlalu dan setiap pagi Kang dibuat stres karena setiap paginya dia selalu diganggu oleh si kembar untuk bangun lebih awal. Tapi ya lama-kelamaan dia terbiasa dan mulai belajar berperan sebagai seorang ayah yang baik demi membahagiakan mereka guys. Saat berada di dapur, Suhyun mengingatkan Kang untuk menghafal naskahnya karena besok dia akan syuting di acara televisi.
Walaupun sekarang bukan pemeran utama, siapa tahu kan nanti Kang akan menjadi pemeran utama yang terkenal. Keesokan harinya saat sedang syuting, sutradara memuji penampilan Kang karena akting emosinya sangatlah hebat. Tapi Kang belum puas dan ingin mengulanginya lagi coy. Mendengar itu sutradara merasa diatur, tapi akhirnya memenuhi permintaan Kang. 나는 도독해 굿. Ya walaupun kocak, istri dan si kembar sangatlah memuji akting ayahnya. Keesokan harinya saat sedang makan siang, tiba-tiba temannya yang bernama Wuhi menelpon Kang dan mengajaknya untuk bertemu. Ternyata dia meminta Kang membantunya untuk mempromosikan sebuah teater sambil membagikan brosur itu. Di sela-sela waktunya Kang bertanya di mana Son berada kepada Wuhi. Kang berharap di dunia ini Son bisa menafkahi keluarganya. Dan Wuhi yang mendengar itu merasa ada yang aneh dengan sikap Kang. Dia berkata kalau Son baru saja merilis film barunya. Merasa penasaran, Kang lalu pergi ke bioskop dan nonton film baru itu. Yang ternyata dia adalah aktor utama yang sangat terkenal guys. Melihat itu membuat Kang semakin menyesal karena di dunia ini perannya diganti oleh manajernya. Kang mulai penasaran dengan kehidupan Son dan keesokan harinya dia datang ke kantor agensi untuk menemuinya. 너 키아피시였냐? Untungnya Son masih mengenal Kang dengan baik dan langsung mengajaknya untuk makan bersama. Saat sedang mengobrol, Kang bertanya kenapa dia bisa menjadi aktor terkenal. Son menjawab semua ini berkat Kang. Jika saja waktu itu Kang tidak mengundurkan diri, dia pasti akan kalah dengannya. Mendengar itu, Kang pun bingung apa maksudnya dan Son menjelaskan lagi. Dulu ketika final audisi, Kang lebih memilih pergi mengejar Suhyun ke bandara karena mau pergi ke Amerika. Keputusan itulah yang membuat Son mendapatkan kesempatan yang seharusnya menjadi milik Kang. Dan kini dia sukses sebagai aktor ternama. 난 긴장해서 엄청 떨고 있는데 네가 갑자기. Setelah pertemuan itu, Kang pergi menemui Suhyun. Dia menyadari betapa besar pilihannya saat itu. Dalam kehidupan sebelumnya, dia lebih memilih karirnya daripada Suhyun. Namun di kehidupan yang sekarang, Kang justru melakukan hal sebaliknya, meninggalkan ambisinya demi bersama Suhyun guys. Sadar akan hal itu, Kang mulai bersikap lebih baik dan penuh cinta kepada istrinya tersebut. Dia bertanya bagaimana jika dulu Suhyun benar-benar pergi ke New York. Namun Suhyun tersenyum dan mengatakan bahwa dia sangat bahagia dengan pilihannya yang sekarang. 우리 사겨? 이리 와, 왜? Di malam berikutnya, Wohee dan Pak Kang mengadakan pertunjukan teater. Di sana, Son juga datang untuk menonton. Tapi bukannya menikmati pertunjukan, dia justru tertidur karena kelelahan. Setelah pertunjukan berakhir, Son mengajak semua orang untuk makan malam dan mentraktir mereka semua. Malam itu, Son begitu murah hati guys, hingga meninggalkan kartu kreditnya, membiarkannya yang lain makan sepuasnya tanpa khawatir. Dan setibanya di rumah, Kang membawa pulang sebagian daging dari restoran dan mengadakan pesta kecil bersama Suhyun serta teman-temannya. Meskipun Kang bukan aktor yang sangat terkenal, tapi dia tetap memiliki pesona tersendiri di mata para emak-emak komplek yang mengaguminya. Saat pagi hari, tiba-tiba ibu Pak Kang datang berkunjung. Dan begitu kagetnya Suhyun melihat mertuanya itu. Dengan nada kesal, ibu Kang memarahi mereka karena gaya hidupnya yang sangat malas. Menurutnya bisa membuat cucunya kelaparan setiap pagi. Cerewetnya tak berhenti di situ saja guys. Ibunya semakin kesal karena Kang memutuskan keluar dari acara TV yang selama ini memberinya penghasilan. Singkat cerita, saat Kang mengantar ibunya ke terminal, sebelum pergi ibunya mendoakan agar Kang bisa mendapatkan peran yang bagus seperti Son Heung Min. Ya, dia juga memberi Kang sejumlah uang, menyuruhnya mentraktir keluarganya serta membeli bunga untuk makam ayahnya. Kang pun menuruti semua permintaan ibunya, tapi saat di pemakaman, dia tak mau masuk ke dalam area makam. Ini mungkin karena masa kecilnya yang penuh kenangan buruk, membuatnya enggan mendoakan sang ayah.
Di hari berikutnya, Kang mengikuti audisi untuk mendapatkan pemeran utama. Aktingnya memanglah sangat bagus, namun ada satu masalah guys. Yang menjadi juri saat itu adalah sutradaranya langsung. Dan dia tahu kalau Kang adalah teman baiknya Son Heung Min. Sutradara malah memintanya untuk membujuk Son agar mau bermain di filmnya. Mendengar hal itu, Kang merasa kesal dong. Dia mengikuti audisi dengan serius, tapi justru dianggap sebagai perantara saja. Setelah menceritakan semua hal tersebut, Son Heung Min menjadi paham bahwa Kang lagi berjuang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya. Sebagai gantinya, Son menawarkan Kang untuk menjadi manajernya. Tapi sayangnya, Kang menolak tawaran itu guys. Dia merasa bahwa kehidupannya benar-benar tertukar 180 derajat dengan Son, dan dia belum siap menerima kenyataan tersebut. Keesokan harinya, Kang mencoba menghubungi Soo-hyun. Dia mencarinya kemana-mana, namun tak ada. Dan hal itu membuat Kang cemas kemana perginya istrinya itu. Saat sedang menemani anak kembarnya bermain di taman, tiba-tiba Roha jatuh saat bermain. Soo-hyun akhirnya datang ke rumah sakit itu, dan saat itulah Kang melihat seragam kerja istrinya dan mengetahui bahwa Soo-hyun diam-diam kerja di minimarket. Kang merasa tersinggung karena Soo-hyun tidak pernah memberitahunya, seolah membuatnya tidak berguna sebagai kepala keluarga. 너 이렇게 사람 비참하게 만드냐? Perasaan itu semakin buruk saat Kang mengecek saldo ATM-nya guys. Dia merasa kesal dengan dirinya sekarang yang selama 10 tahun terakhir tak bisa menghasilkan apa-apa. Karena tak punya pilihan lain, Kang akhirnya menerima tawaran menjadi manajer Son. Ya, berbekal pengalaman dari kehidupannya yang dulu, Kang mulai memahami cara kerja manajer, mulai mengatur jadwal, melayani Son Heung Min di lokasi syuting, bahkan melindunginya dari para wartawan. Kini Kang melakukan semuanya yang dulu dilakukan oleh Son. Dia juga memberikan saran soal negosiasi gaji agar Son bisa mendapatkan bayaran yang lebih tinggi untuk proyek film maupun iklan. Singkat cerita, di lokasi syuting, Son Heung Min kesulitan menghafal naskahnya. Bahkan Kang sudah membantunya menjadi peran lawannya. Sampai-sampai dia terbawa cerita di naskah tersebut. Karena Son terlalu lama menghafalkan naskah itu, akhirnya peran figuran lain mengundurkan diri guys. Karena mereka sudah muak nungguin Son menghafal naskah itu. Karena waktu yang sudah mepet dan tak ada pemeran lain di sana, akhirnya sutradara meminta Kang untuk menggantikan peran figuran itu. Mendengar tawaran tersebut, tentu saja Kang langsung mau guys. 할 수 있습니다. 죽을 수도 있어. 하나 죽겠습니다. Ketika Kang mulai syuting, adegannya membuat sutradara menjadi kagum. Aksi menunggangi kudanya sangatlah luar biasa. Bahkan emosi wajah Kang bagaikan kesatria, membuat semua orang sangatlah terkejut. Berbeda dengan Son yang hanya bisa menunggangi kuda mainan yang dijadikan properti untuk syuting. Dan sekarang Kang merasa seperti dulu lagi, bukan hanya sekedar menjadi manajer atau seorang ayah, tapi dia juga adalah sang aktor yang mencintai dunia akting. Sejak menjadi manajer, Kang mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Dia menjadi lebih bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, lebih perhatian pada istri dan anak-anaknya. Namun perubahan ini malah bikin Soo-hyun tidak nyaman. Dia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda pada diri Kang, terutama ketika Kang mengajak mereka makan. Dia memberikan sebuah mobil untuk Soo-hyun. 와인 한잔 할래? 교윤 협찬 받으면 Sepulangnya mereka mampir ke apartemen Son yang sudah lama tidak ditempati, dan Kang berencana menempatinya agar mereka bisa tinggal di sana. Mendengar itu, Soo-hyun pun menolak. Baginya rumah kecil mereka saat ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi juga saksi perjuangan mereka selama ini. Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan, tawa anak-anak mereka, perjuangan melewati masa sulit, hingga kebahagiaan sederhana yang tidak bisa digantikan dengan kemewahan. Di sini Soo-hyun tak bisa memahami kenapa Kang ingin meninggalkan rumah begitu saja.
Apakah karena uang atau apakah karena kehidupan mereka yang kini lebih nyaman, sehingga dia melupakan tempat yang dulu mereka bangun bersama. Kang menjelaskan bahwa dia cuma ingin memberikan yang lebih baik untuk keluarganya. Memiliki segalanya akan membuat mereka sangat bahagia. Tapi bagi Soo-hyun ini adalah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari kekayaan. Perbedaan cara pandang ini membuat mereka saling bertengkar saat itu, guys. Pada malam harinya, Kang datang ke kamar anak-anak dan melihat foto kenangan mereka. Dia minta maaf pada Soo-hyun apapun yang dia lakukan selama ini, hanya demi mereka semua. Tapi setelah dipikir, kehidupan Kang sekarang jauh lebih terasa bahagia. Bisa hidup bersama istri dan anak-anaknya, walaupun tak sekaya di dunia sebelumnya. Dia juga bilang dia sangat takut kehilangan si kembar. Sekarang, Kang hanya ingin hidup bersama mereka dan tidak ingin kembali ke dunia yang dulu. Singkat cerita, di tempat syuting, Kang mulai mendapatkan banyak fans. Walaupun dia bukan pemeran utama, tapi perannya mengalahkan Song Hyung Min sebagai aktor utama. Sampai-sampai sutradaranya bilang kalau sekarang Son lebih cocok menjadi manajernya Kang. Di malam harinya, saat menghadiri Aktor Film Award, Son Hyung Min berhasil memenangkan penghargaan itu sebagai aktor terbaik tahun ini. Dalam pidatonya, Son membuat Kang merasa bersalah, di mana saat di kehidupan sebelumnya, pidato Kang saat meraih penghargaan tersebut, dia tidak melibatkan sang manajer dalam kesuksesannya. Namun di kehidupan yang sekarang, Son Hyung Min mengucapkan terima kasih pada teman lamanya, yaitu Pak Kang. Tanpa dia, Son tidak akan pernah menerima penghargaan sebagai aktor terbaik. Kejadian ini sama persis dengan apa yang pernah dialami oleh Kang sebelumnya. Kemudian mereka menuju ke bar tua untuk minum bersama. Dan di malam Natal itu, Son merasa iri dengan Kang yang sudah memiliki keluarga, guys. 어디 가냐? 통화하는 거 보니까. Ketika akan pulang, Son memberikan angpau pada Kang untuk diberikan kepada si kembar. Tak lama kemudian taksi pun datang dan Kang menaikinya. Dan dalam perjalanan pulang itulah sesuatu yang tak diharapkan Kang terjadi. 이제 시간이 됐어요. Ya, ternyata itu adalah supir taksi yang ia cari selama ini. Dia bilang kepada Kang, tak terasa kan 1 tahun telah berlalu dan waktunya tinggal sedikit lagi. Kang harus kembali ke asalnya di besok hari. Mendengar hal itu, Kang menolak. Dia tidak mau kembali, guys. Kang sudah nyaman di kehidupan ini dengan Soo-hyun dan si kembar. Kemudian taksi itu berhenti dan si sopir berbicara soal kehidupan Kang. Dia tahu tentang Kang dan ternyata dia adalah ayahnya Kang, guys, yang sudah lama meninggal, yang selama hidupnya begitu sibuk dengan pekerjaannya sehingga jarang menghabiskan waktu bersama Pak Kang. Dengan suara yang berat, ayahnya berkata, "Aku menyesal, aku mengabaikanmu karena terlalu sibuk mengejar sesuatu yang pada akhirnya tidak ada artinya. Jadi jangan ulangi kesalahan yang sama." Dan semua kejadian ini adalah hadiah Natal dari sang ayah untuk Pak Kang. Sampainya di rumah, Kang merasa lemas, bingung apa yang harus ia lakukan. Karena malam ini adalah malam terakhir bersama keluarganya. Bahkan Kang hanya bisa diam saat menemani anak-anaknya. Dia hanya bisa mendengarkan ocehan anak cantiknya tersebut. Kang yang tak kuasa menahan rasa sedih akan kehilangan semua ini. Dia pun menangis. Apalagi ketika sang putri meniup matanya. Dan benar saja, Kang terbangun di apartemen miliknya dan kembali di kehidupan sebelumnya. Saat itu ia masih melamun dan bersedih dengan semua yang terjadi. Kemudian Son datang menemuinya dan Kang bertanya padanya. Waktu 1 tahun yang lalu, Son pernah bilang kalau Soo-hyun berada di sini dan mengadakan pameran lukisan. Mendengar hal itu, Son dibuat bingung dan bilang bahwa dia mengatakan itu baru kemarin, bukan 1 tahun yang lalu.
Dan acara pameran itu adalah hari ini. Ya, hari ini. Mendengar hal itu, Kang kemudian bergegas pergi dan langsung mencari keberadaan Soo-hyun. Sesampainya di gedung pameran, ternyata acara itu sudah selesai. Dan tanpa sengaja Kang melihat sebuah lukisan guys, yang sangat mirip dengan rumah yang ia tinggali bersama keluarganya. Dan tiba-tiba Soo-hyun pun datang dan kaget kenapa Kang ada di sini. Tanpa banyak bicara, Kang bertanya bagaimana Soo-hyun melukis lukisan ini. Soo-hyun menjawab kalau itu adalah lukisan pertamanya. Kemudian Kang mengajak Soo-hyun ke suatu tempat. Saat mereka tiba di tempat tersebut, Kang bilang kalau dia pernah hidup bersamanya di rumah ini. Ya, di rumah ini guys, Soo-hyun hanya terdiam. Di hadapannya berdiri sebuah rumah yang sama persis dengan apa yang ada di lukisannya. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, mereka akhirnya menikah. Dan sekarang mereka memiliki 2 anak kembar yang diberi nama Rohi dan Roha. Dan di kehidupan ini, rumah tangga mereka sangatlah bahagia. Soo-hyun dan Kang merawat anak mereka bersama-sama. Dan film pun berakhir guys. Oke guys, itulah alur dari film ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari alur yang saya bawakan. Menurut kalian apa nih pesan yang kita dapatkan dari film ini? Silahkan komen di bawah guys. Dan gua di sini cabut dulu. Dadah.